Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi cerita teman-teman, perjalanan nulis silsilah dan nyambung sedulur-sedulur jauh. Oke, bismillah, perjalananku mulai dari nasab yang paling dekat, yaitu Simbah Bilwan. Beliau adalah adik kandung Simbah saya dan satu-satunya saudara Simbah yang masih hidup. Beralamat di Gintungan, Ungaran Barat. Saya ke sana ya sekalian minta doa restu untuk nulis nasab dan sekalian mentaskhih atau checking lah. Nasab beliau adalah Simbah Bilwan bin Zubaidi bin Hasan Ma'ruf. Jadi Simbah Hasan Ma'ruf adalah anak ketiga dari Simbah Ahmad Syafi'i. Kata Mbah Bilwan, Simbah Ahmad Syafi'i menikah 3 kali. Dari istri pertama menurunkan 4 anak. Anak pertama perempuan, tidak diketahui namanya ya teman-teman. Yang kedua Simbah Ahmad Rais. Yang ketiga Simbah Hasan Ma'ruf. Dan yang keempat Simbah Ahmad Ilyas. Nah, Mbah Bilwan ini keturunan Simbah Hasan Ma'ruf dari istri kedua. Jadi beliau, Mbah Hasan Ma'ruf ini menikah lagi setelah istri pertama wafat. Tapi hanya Simbah Zubaidi yang memiliki keturunan. Untuk istri pertama Mbah Bilwan sudah kasih clue, sudah kasih petunjuk, yaitu ke Mbah Son Haji Nyatnyono. Di lain hari saya sowan ke Mbah Haji ya teman-teman. Orang dengan daya ingatan istimewa, yang hafal banyak silsilah. Jangankan ya silsilah sendiri, silsilahnya orang lain aja hafal kok. Beliau bercerita bahwa sebenarnya Mbah Sahri memiliki banyak anak, namun meninggal saat masih kecil, dan hanya 2 orang yang hidup sampai tua dan memiliki keturunan. Mbah Haji adalah mantu dari Mbah Kastuin, karena beliau menikah dengan Bude Hidayati binti Mbah Kastuin. Setelah mencocokkan nasab, terus saya nulis, beliau mengantar saya ziarah ke makam Mbah Hasan Ma'ruf, terletak di makam umum desa Nyatnyono. Kemudian mampir ke Ki Ageng Sakirinan. Orang sini kadang nyebutnya Ki Ageng Senggiringan atau Senggiringan karena lebih mudah diucapkan. Kemudian ke Mbah Simbah Raden Arifin, anak dari Ki Ageng Sakirinan. Dan katanya Mbah Haji dulu Raden Arifin itu demangnya Nyatnyono. Dari Raden Arifin ini menurunkan banyak kiai besar ya teman-teman, termasuk menurunkan Kiai Umar Imampuro yang makamnya itu ada di Kecamatan Susukan. Terus dari Kiai Umar ini memiliki 3 anak yang kemudian jadi kiai besar juga teman-teman. Mereka adalah Kiai Sirot Solo, terus Kiai Khalil Kauman Solo, dan Kiai Juwaidi yang bermukim di Tengaran. Sekaligus Kiai Juwaidi itu pengarang kitab Al-Kimari, kitab perkutut ya teman-teman. Terus dari Raden Arifin juga menurunkan pakuncen makam Simbah Hasan Munadi, yaitu almarhum Kiai Asmu'i. Terus menurunkan Kiai Ari, Kiai Asari ya.
Untuk rutenya teman-teman, kita masuk parkiran, terus ambil ke kiri dulu. Nah, bisa dilihat itu teman-teman, itu makam Simbah Hasan Munadi. Terus itu makam Simbah Hasan Dipuro. Terus kita masuk ke area makam umum ke kanan. Nah, ini makam Simbah Hasan Ma'ruf. Sebelah kanan makam Ki Ageng Sakirinan. Yang paling atas sana itu Ki Ageng Cendono ya teman-teman. Terus yang cungkup sebelah kiri itu makam Raden Arifin. Terus dari sini kita lanjut ke makam anak Simbah Hasan Dipuro, yaitu Mbah Kiai Abdullah. Dari parkiran sini kita menuju parkiran makam Simbah Hasan Munadi. Kita masuk. Ini makamnya Simbah Hasan Munadi. Terus kita lewat bawah sini teman-teman. Nuruni tangga sampai ada bambu kuning. Komplek makam Simbah Purwo Hadirono. Jadi Simbah Purwo Hadirono itu ceritanya dulu adalah yang pertama kali memugar Masjid Nyatnyono sekitar tahun 1700-an. Terus ini makamnya Kiai Abdullah, Kiai Samud, dan Kiai Rohani. Untuk makam simbah-simbah yang lain saya belum tahu teman-teman. Oke, alhamdulillah keturunan Mbah Hasan Ma'ruf dari istri pertama dan kedua sudah lengkap. Perjalanan lanjut ke Simbah Khairon. Nasab beliau yang paling dekat dengan Mbah kakung saya teman-teman, yaitu Mbah Musin. Beliau adalah sepupu Mbah saya. Jadi Mbah Khairon ini adalah imam Masjid Jami Al-Mutakin Candi Rejo. Beliau bercerita sekaligus melengkapi siapa saja keturunan dari Simbah Ahmad Rais. Beliau bercerita bahwa Simbah Ahmad Rais adalah ulama yang di masa lampau didatangkan dari Nyatnyono untuk mengembangkan agama Islam ke desa Candi Rejo, yang kemudian diteruskan anak turunnya, antara lain Mbah Abdul Fatah, terus ke anak beliau yang Mbah Bahrudin, terus Mbah Kaji Salim, kembali ke Mbah Habib, kemudian diteruskan Mbah Khairon. Kata beliau, sebelum Mbah Ahmad Rais dikirim ke Candi Rejo, itu sebenarnya sudah ada beberapa tokoh yang dikirim, tapi sayangnya agama Islam kurang berkembang, hingga akhirnya dikirimlah Mbah Ahmad Rais, putra tertua dari Mbah Ahmad Syafi'i. Setelah lama bercerita, ada beberapa nama yang tidak beliau ketahui, dan beliau ngasih clue ke saya kemana nanti harus bertanya, yaitu kepada Mbah Usman. Oke, perjalanan lanjut ke Mbah Usman di desa Gintungan. Jalannya ya cukup nanjak teman-teman. Dulu beliau adalah seorang guru ngaji dan terkenal kuat tirakatnya. Namun sekarang beliau sudah sangat sepuh. Saat saya ke sana, kata beliau udah usia 90-an. Dan kebetulan saat saya ke sana, beliau sedang sakit. Kata istri beliau sudah hampir sekitar sebulan kondisinya memburuk. Saya lihat di tangan beliau masih ada plester bekas jarum infus, karena beliau dari rumah sakit nih teman-teman. Dan alhamdulillah beliau masih ingat, nggak ketong mikirnya agak lama teman-teman, ingatnya agak lama. Oke, selanjutnya saya sowan ke Mbah
Kasmonah, teman-teman. Ahli waris paling sepuh dari Simbah Ahmad Ilyas yang masih hidup ya. Ahli waris yang masih hidup. Ya, beliau sangat humble dan sangat welcome, teman-teman. Dalam video terlihat beliau sedang sakit, teman-teman. Jadi beliau adalah keturunan Simbah Ahmad Ilyas dari istri pertama yang bernama Mbah Ginem binti Surosono. Beliau juga memberi petunjuk siapa saudara tertua Simbah Ahmad Ilyas. Oke, lanjut, saya sowan ke Pak Detris bin Suranto di Karanglo, Bandungan. Barangkali ada petunjuk dari istri Simbah Ahmad Ilyas yang kedua. Namun yang beliau tahu ya cuma sampai Mbah Ahmad Siraj. Ya wes, sesuai petunjuk dari beliau, terus saya sama istri terus anak bertolak ke Mbah Sudir, ahli waris tertua Mbah Ahmad Ilyas dari istri kedua. Sore hari aku kesana ya, teman-teman. Beliau pulang ngarit. Aku kesana, beliau pulang ngarit. Terus beliau bercerita kalau Mbah Ahmad Ilyas itu memiliki 5 anak dari istri kedua. Tapi ya tetap mentok nama istri kedua beliau nggak tahu. Ya sudah, padahal Mbah Kasmonah juga nggak tahu. Tapi kabar baiknya, teman-teman, beliau kasih petunjuk ke saya kalau makam Simbah Ahmad Syafi'i itu ada di makam Gondosuli. Gondosuli itu makam, kalau dari alun-alun Bandungan itu turun arah ke Pasar Mbarawa, terus ada SPBU kiri jalan, terus nikung. Nah, pas tikungan itu ada makam. Nah, situ namanya makam Gondosuli, teman-teman. Terus saya ke Pak Kadus, namanya Pak Nardi. Terus ya saya bilang kalau saya mau mencari makam simbah saya yang bernama Mbah Syafi'i. Terus kata beliau nggak tahu. Hanya saja ada makam tua yang sekarang kurang terurus. Tapi saat Pak Nardi itu masih kecil, dulu sering banyak orang ziarah ke situ. Makanya tiap Sapar atau tiap bulan Maulud itu beliau bersihin itu makam. Dan bisa dilihat, teman-teman, sangat-sangat rungkut, sangat-sangat banyak rumputnya itu. Terus di lain waktu saya kesana lagi, terus tak bersihin. Alhamdulillah sudah bersih, teman-teman. Lanjut perjalanan ke keturunan Mbah Nasir. Sesuai clue yang saya dapat dari Mbah Khairon dan Mbah Kasmonah, kalau canggah saya yang tertua itu menurunkan Mbah Nasir Ngintungan. Terus ya wis, bismillah, saya sowan ke anak turunnya Mbah Nasir, itu Mbah Rohimin dan Mbah Nahrawi. Tapi sayangnya ya beliau cuma tahu beberapa nama. Terus ngasih clue untuk datang ke Mbah Rohman. Terus saya ke Mbah Rohman. Mbah Rohman itu di Siroto Nyadnyono. Beliau adalah imam masjidnya Siroto. Terus untuk silsilah dari Ki Ageng Sengkiringan sampai ke Mbah Hasan Munadi itu juga riwayat dari Mbah Rohman. Karena sebelumnya catatannya itu cuma sampai Mbah Abdul Ghaffar. Terus ke atasnya udah nggak tahu. Jadi ini dari Mbah Abdul Ghaffar ke atas itu catatan dari Mbah Rohman. Mbah Rohman dari Mbah Sinuan. Jadi Mbah Sinuan itu termasuk ahli waris dari Mbah Hasan Munadi. Terus setelah mencocokkan nasab ya, teman-teman, sampai ke Mbah Sanawi.
Jadi Mbah Sanawi itu buyutnya Mbah Rohman, tapi sayangnya ya istri Mbah Sanawi beliau nggak tahu. Oke teman-teman, demikian perjalanan saya nulis silsilah nyambung sedulur. Bagi teman-teman kalau ada nama simbahnya kok tak sebut atau tak tulis, ya bisa japri ke saya, nanti biar tak kasih silsilahnya teman-teman. Jogo seduluran Genra Kapaten Obor. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Bila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa afu minkum min jamil khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.